Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mengecek kalian dulu, mengabsen kalian dulu. Fitria Waju, Ainun Jubaida Rumbo, Sri Wulan Kelrey, Ratna Keluan, Basri Akbar Rumbori, Aslamia Rumbara, Firza Darman, Nazila Kela, Firda Keluan, Rahayu Kelkusa, Mutmaina Tokumadoran, Hamid Kela. Ada yang belum ada nama? Namanya Ibrahim Rumbokas sama Fauzan Rumadudin. Ya nanti Ibu tulis di absen. Karena absen kalian ini belum ada nama. Oke. Ya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta ketua kelas ke depan untuk memimpin doa. Ya, semua dimohon berdiri supaya ketua kelas membaca doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas kembali ke tempat. Ya, sudah ada di depan kalian. Sebelum kita melanjut ke materi kita, Ibu minta salah satu siswa Fitria ke depan untuk memimpin X breaking kita hari ini. X breaking kita, Fitria dipersilakan. Teman-teman dipersilakan. Sebelum kita lanjut pada proses pembelajaran, kita melakukan ice breaking. Ice breaking ini bisa tetap semangat, tapi ada 3 versi. Yang pertama itu slow, yang kedua normal, dan yang terakhir itu agak cepat. Tapi ikut sababa. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dan. Ding ding ding.
dung dung dung, dan dan, din din din, dung dung dung. Aha, 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 semangat, semangat, din din din, dung dung dung, dan dan, din din din, dung dung dung. Aha, 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 semangat, semangat, din din din, dung dung dung, dan dan, semangat. Ya, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Terima kasih atas penelitian Fitria tadi. Terus sudah ada di depan papan tulis materi sejarah kita pada hari ini adalah corak kehidupan manusia ruang dalam sejarah. Ya, sebelum kita masuk ke ada yang bisa melihat gambar yang di depan atau tidak? Iya. Bisa dijelaskan kalau gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 ini manusia apa sebenarnya? Gambar yang depan ini apa? Ini adalah manusia purba. Ini mereka melakukan apa? Gambar 1 mereka menggunakan tangan, gambar 2 mereka menggunakan api untuk mengambil padam, gambar 3 mereka menggunakan api. Ya, ada lagi? Itu tadi jawaban dari Aslamia. Ada yang bisa menjelaskan tentang gambar ini? Ada atau tidak? Ini gambar tentang apa? Tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian bahwa ada di gambar 1 itu mengumpulkan api, gambar 2 apa tadi Aslamia? Gambar 2 mereka menggunakan api untuk mengangkat badan. Iya. Satu mereka menggunakan tanah. Gambar ketiga adalah menggunakan api. Iya. Siapa lagi? Gambar yang pertama itu mereka di dalam ruang terus mereka menyalakan api untuk membuat penerangan. Iya, terus yang kedua sama saya menggunakan api untuk mengangkat badan, dan yang ketiga itu bercocok tanam. Iya. Ini adalah gambar manusia purba yang lagi beraktivitas. Nah, yang pertama bercocok tanam. Apa yang dijelaskan oleh teman kalian tadi? Ada Aslamia, ada Fitria yang menjelaskan gambar 1 sampai gambar 3 itu semuanya benar. Bahwa yang pertama adalah bercocok tanam, yang kedua adalah menggunakan api untuk penerangan, dan yang ketiga adalah membuat penerangan di dalam goa. Ya, kita lihat pada zaman manusia purba itu manusia yang hidupnya berpindah-pindah. Mereka tidak hidupnya menetap. Atau siapa lagi yang tahu tentang gambar ini? Itu kan dibicarakan manusia purba hidupnya tidak kenapa sebenarnya menetap. Iya. Iya. Iya, kenapa sampai manusia purba itu hidupnya tidak menetap, harus berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Karena manusia purba yang hidupnya berpindah-pindah karena mereka memenuhi kebutuhan mereka mencari makan ketika dalam suatu tempat, ketika makanan sudah selesai atau kebutuhan sehari-hari kalau sudah selesai, maka mereka pindah lagi ke tempat yang lain untuk mencari makan atau mencari kehidupan yang lain. Bisa paham atau tidak? Bisa. Iya. Iya, saya. Monyet? Oh, apakah monyet juga termasuk manusia purba? Tidak. Monyet itu kalau manusia purba dengan monyet beda. Monyet itu ada
ekornya. Kalian perhatikan manusia purba ada monyet, ada ekornya atau tidak? Ya, tidak ada. Kalau manusia purba itu mereka berdiri tegak seperti manusia, tetapi dia tidak mempunyai rahang, dia tidak mempunyai dagu dan lain sebagainya. Sedangkan kalau monyet ada ekornya, jadi tidak sama ya manusia purba. Monyet itu bukan dikatakan sebagai manusia purba. Dan satu lagi kita lihat di tahun di dalam sejarah manusia katanya manusia purba itu besar kayak tapi raksasa gitu. Manusia purba besar kayak raksasa. Oh, manusia purba dia bentuknya seperti ini saja. Dia tidak terlalu besar, dia tidak terlalu kecil, tetapi postur tubuhnya seperti ini yang Anda sudah lihat di dalam gambar ini. Bisa lihat atau tidak? Iya. Kalau ada yang bilang manusia purba itu dia besar seperti dia besar, itu konon katanya kalau orang sejarah itu bukan dikatakan sebagai cerita sejarah, tetapi itu adalah cerita hoax. Ya. Oke, ada lagi. Ibu, zaman sekarang masih ada manusia purba? Oh, kalau zaman sekarang tidak ada lagi manusia purba. Manusia purba itu hidup pada zaman dulu atau hidup pada zaman lampau. Jadi manusia purba adalah manusia yang hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang hidup pada zaman lampau atau zaman yang lalu. Oke, siapa lagi? Ibu, mengapa manusia purba harus menghangatkan badan dengan api? Ya, kenapa manusia purba harus menghangatkan badan dengan api? Karena mereka itu tinggalnya di di luar ruangan yang bebas. Makanya mereka membutuhkan api untuk menghangatkan tubuh. Kalau mereka tinggal di dalam ruang atau di dalam gua, pasti mereka masih panas. Otomatis mereka menggunakan api di luar otomatis dingin. Makanya mereka menggunakan api untuk menghangatkan tubuh. Ibu, dari mana manusia purba bisa mendapatkan api? Ya, pintar sekali. Kenapa manusia purba itu bisa menyalakan api? Dulu itu manusia purba menggunakan api itu dengan batu. Ada sebuah batu dengan batu yang lain, lalu mereka mengkocok, lalu terpiciklah api dari bawah. Disitulah mereka menggunakan api pada saat itu, lalu dikumpul di dalam. Ya, oke. Ya, materi sejarah kita pada hari ini adalah corak kehidupan manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu menganalisis konsep ruang waktu dalam sejarah serta keterkaitannya dengan corak kehidupan manusia purba. Nah, sebelumnya Ibu bertanya dulu, pernah sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu tanya dulu, ada pernah yang mendengar tentang kata ruang, kata waktu? Ada yang dengar atau tidak? Ya, apa itu ruang? Ruang adalah sebuah tempat yang terjadinya peristiwa. Iya. Waktu adalah waktu itu kapan kejadian. Iya, pintar sekali. Jadi ruang adalah tempat di mana terjadinya peristiwa dan waktu adalah kapan peristiwa itu terjadi. Oke. Ya. Konsep ruang dan waktu. Ruang dalam sejarah adalah tempat di mana peristiwa sejarah itu berlangsung. Ini bisa berupa lokasi geografis seperti negara, kota, desa, sungai,
gunung, dan lain-lain. Atau bisa juga berupa ruang non-fisik, seperti ruang sosial, budaya, politik, atau agama. Terus yang berikut, waktu dalam sejarah adalah kapan suatu peristiwa terjadi. Ini bisa merujuk pada tanggal, tahun, abad, atau periode. Oke, lanjut. Ya, pentingnya ruang untuk membantu kita mengetahui di mana peristiwa itu terjadi, bagaimana kondisi geografi yang mempengaruhi peristiwa, dan bagaimana interaksi antar ruang terjadi. Contohnya, mempelajari Perang Dunia Kedua tidak fokus pada waktu yang terjadi, tetapi juga di mana perang itu terjadi. Ya, anak-anakku sekalian, ketika kita melihat ruang, otomatis kita mengetahui bahwa oh, ini peristiwa terjadi. Peristiwa terjadi di mana? Oh ya, peristiwanya terjadi di peristiwa terjadi di Eropa, di Asia, dan Pasifik. Ya, terus contoh lain, Perang 5 Hari di Semarang adalah ruang atau tempat terjadinya peristiwa sejarah. Ya, peristiwa 3 daerah Brebes, Tegal, dan Palembang adalah ruang terjadinya peristiwa sejarah. Terus jalur sutra sebagai ruang perdagangan dan pertukaran budaya antara dunia barat dan dunia timur. Nah, di sini adalah sebuah Brebes, Tegal, dan Palembang ini adalah suatu tempat. Ya, adalah sebagai suatu tempat. Terus jalur sutra sebagai ruang perdagangan, pertukaran budaya timur dan barat. Dulu pada zaman kita belajar tentang hegemoni. Hegemoni itu perdagangan antara dari barat ke Indonesia. Orang barat datang ke Indonesia melakukan perdagangan. Selain mereka berdagang pun mereka menjelaskan tentang budaya yang ada di barat, budaya yang ada di sana itu akan seperti ini. Nah, salah satunya adalah budaya barat yang disebut dengan westernisasi. Westernisasi itu adalah hidup ke barat-baratan. Salah satu contoh di sini kita joget-joget. Joget-joget itu adalah budaya barat. Katong adopsi sampai ke sini. Budaya itu ada di barat, katong adopsi akan masuk ke Indonesia. Lalu setiap acara di mana kita melakukan joget, dansa dan lain sebagainya, itu adalah budaya barat. Kenapa budaya barat itu sampai ke Indonesia? Karena terjadilah jalur sutra perdagangan budaya antara timur dengan barat. Kalau dulu tidak ada perdagangan, otomatis kita tidak tahu namanya joget. Hidup westernisasi itu, hidup ke barat-baratan. Orang barat punya budaya yang ada di barat, membawa sampai ke Indonesia. Otomatis katong adopsi. Masya katong meniru apa yang ada di barat sana. Katong meniru untuk katong jadikan sebagai katong punya budaya. Padahal itu budaya barat. Oke. Terus yang berikut. Ya, sekarang adalah definisi manusia purba. Definisi manusia purba adalah manusia yang hidup pada zaman lampau, hidupnya berpindah-pindah, yang selalu bergantung kondisinya kepada alam. Nah, sekarang kalau manusia purba pada zaman dulu itu mereka hidupnya masih tergantung kepada alam. Jadi dong melakukan aktivitas semuanya itu tergantung ke alam. Mulai dari makanan, mulai dari tempat tinggal, mulai dari tempat tinggal dan lain sebagainya, itu semua tergantung kepada
alam. Nah, yang pertama bercocok tanam. Terus yang bercocok tanam. Jadi di sini ada masa berburu dan bercocok tanam. Masa berburu dan cocok tanam di sini, bercocok tanam di sini ada dua. Ada masa berburu dan bercocok tanam tingkat awal dan masa berburu dan bercocok tanam tingkat lanjut. Masa berburu dan bercocok tanam pada zaman prasejarah itu, pada awalnya itu mereka masih tergantung kepada alam. Apa yang mereka lakukan itu semua tergantung kepada alam. Ketika masuk sampai ke bercocok tanam yang berkelanjutan itu akan sudah modern, tidak lagi yang tergantung kepada alam, tapi mereka sudah lebih modern. Yang tadinya mereka bisa berburu hewan, yang mereka berburu hewan lalu menggunakan tombak dan lain sebagainya. Ketika sampai di zaman bercocok tanam yang berkelanjutan, mereka sudah bisa seperti sekarang, mereka sudah bisa menggunakan alat-alat yang lebih canggih daripada sebelumnya. Bisa paham atau tidak? Terus yang berikut. Ya. Pentingnya waktu untuk sejarah. Membantu kita memahami urutan peristiwa, perkembangan, kesinambungan, dan perubahan dalam sejarah. Dengan memahami waktu, kita bisa melihat bagaimana peristiwa masa lampau, bentuk masa kini, dan mengetahui masa depan. Contoh, masa lampau, fakta sejarah yang telah terjadi dan tidak dapat diubah, tetapi dapat menjadi pembelajaran masa kini dan masa depan. Ya, ada masa kini, ada masa depan. Anak-anakku sekalian, kalau kita berbicara tentang sejarah, otomatis berbicara tentang fakta, berbicara tentang realita yang terjadi. Misalnya, Ibu Guru kasih contoh. Ada kita berjalan lalu temukan orang yang jatuh dengan motor misalnya. Itu contoh yang konkret. Lalu itu adalah sebuah kejadian, itu peristiwa. Datang lalu kita cerita. Tadi ada yang jatuh dengan motor di tempat ini. Lalu kira-kira jatuhnya jam berapa? Tempatnya di mana? Harus kita cerita sesuai dengan fakta atau realita yang terjadi di tempat kejadian tersebut. Jangan kita mengada-ngadakan. Tadi kejadiannya lain, kita berceritanya lain. Kalau bicara sejarah tidak seperti itu. Jadi kejadiannya kemarin, itu disebut dengan masalah lampau. Kalau sekarang, yang ada dengan kalian adalah masa sekarang. Kalau besok dan seterusnya disebut dengan masalah lampau. Oke, jadi generasi penerus diharapkan mampu memahami sejarah untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terus masa depan, sejarah dapat menjadi pedoman dalam membuat keputusan dan bertindak di masa depan. Apa yang tadi Ibu sudah sampaikan dari awal sampai ke ya, apa yang Ibu sampaikan dari awal sampai sekarang, ada yang belum paham. Semua sudah paham atau belum? Sudah. Semangat sedikit dulu. Paham atau belum? Paham. Iya. Atau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Dari mana asal manusia purba itu? Dari mana asalnya manusia purba? Apakah di zaman manusia purba itu sudah menyembah Tuhan atau belum? Ya, pada zaman manusia purba itu mereka masih kepercayaannya itu masih primitif. Mereka kepercayaan masih kepada roh-roh nenek moyang. Jadi banyak yang percaya kepada keramat, banyak yang percaya kepada pohon,
ada yang percaya kepada kuburan. Menurut mereka itu ketika ada keramat, ada kuburan, pohon dan lain sebagainya itu adalah sesuatu yang sakral buat mereka. Ketika mereka meminta sesuatu mesti ke keramat, ke pohon, ke apa? Karena mereka menganggap itu adalah sesuatu yang sakral. Ketika mereka meminta apa doa maka pasti dikabulkan seperti itu. Jadi hidupnya masih apa kepercayaannya masih percaya kepada roh-roh nenek moyang. Apalagi? Kan berdasarkan itu kan ada dua. Terus yang berkelanjutan itu kan yang sudah berkelanjutan itu kan sudah ada zaman bedanya. Itu di zaman itu sudah musik terus ketik berturut dulu. Kan yang tadi kan musik dulu kan pada masanya kan ketik berturut. Terus kan berkelanjutan itu kan sebenarnya dua, terus satu berkelanjutan. Apakah di masa berkelanjutan itu manusia pun sudah percaya kepada Tuhan? Pada zaman manusia purba berkelanjutan, ya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibrahim? Fitria, bisa jawab pertanyaan dari Ibrahim atau tidak? Siapa yang bisa? Pertama kan misalnya musik gitu, terus yang kedua itu kan yang berburu gitu, terus menggunakan alat-alat seperti tulang dan dengan hal-hal yang ada di masa lampau. Nah, kelanjutannya itu menggunakan alat-alat yang hal-hal yang adalah seperti senjata. Hal-hal yang sekarang senjata, pisau. Duduk baik-baik, nah lalu dijelaskan. Ayo duduk baik-baik lalu jelaskan buat teman kalian yang bertanya tadi. Ayo. Jadi begini saudara Ibrahim, berburu itu kan ada dua. Satu yang masa yang lalu, kita sebutnya masa lampau dan masa kemudian. Nah, yang tadi Ibu bilang masa lampau itu menggunakan alat yang baru seperti tulang, kapal persegi dan lain-lain. Sedangkan yang berkelanjutan itu sudah menggunakan alat yang canggih. Alat yang canggih yang dimaksud itu seperti senjata, pisau dan lain-lain. Yang biasanya apakah di zaman kalau main di zaman yang lampau kan mereka belum dipercaya dengan Tuhan. Kalau di zaman sekarang kemungkinan besar kan tidak ada apa ya? Biasanya tidak ada penurunan begitu, tidak ada penyampaian dari orang yang tidak ada penyampaian dari sebelumnya ada penyampaian dari orang-orang yang masa lampau ada penyampaian jadi di masa yang ini kemungkinan dong ya barang yang orang membantu lain Tuhan lain mungkin dia orang tiba barang kan tiba orang tiba lain Iya, betul sekali. Mana lagi? Berikan amplop buat aslamnya. Siapa lagi yang bisa menjawab menambahkan jawaban dari aslamnya tadi? Ona Nazila. Bisa menambah. Firza.
Ibu, yang bertanya, budaya barat datang ke budaya barat datang ke itu menggunakan bahasa apa? Kan bahasa kita kan berbeda-beda ini. Terus budaya barat datang ke Indonesia itu menggunakan bahasa apa? Kenapa sebenarnya bisa akrab sampai ya bisa jadi Ada yang bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ibrahim? Iya. Kemungkinan besar kan sebelum melakukan sesuatu itu kan harus ya kan ya belajar sebelum melakukan sesuatu. Jadi kemungkinan besar orang barat masuk ke Indonesia itu sudah harus memahami bahasa Indonesia. Baik. Bertanya lagi. Alat transportasi apa yang tradisional? Iya. Ya. Zaman lalu ya, zaman masa lampau. Kalau kita tanya boleh tahu, boleh tahu masyarakat barat datang ke Indonesia itu dengan apa, dengan kendaraan apa? Iya, betul sekali. Ya, dulu pada zaman jalur sutra itu mereka melakukan perdagangan menggunakan perahu berlayar. Perahu. Ya. Kenapa Indonesia adalah salah satu negara yang dipilih sebagai negara perdagangan? Karena negara Indonesia adalah negara yang sangat ya, kayaknya rempah-rempah. Terus Indonesia adalah negara yang paling dari negara-negara barat ke Indonesia, karena mereka merasa bahwa Indonesia adalah negara yang sangat strategis. Jadi misalnya dari negara barat, dari Jepang, dari Belanda, dari Malaysia dan lain sebagainya, kalau masuk ke Indonesia, karena mereka merasa bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang sangat strategis untuk mereka melakukan perdagangan. Ya. Terus pada saat perdagangan yang dilakukan itu menempuh dari suatu tempat ke tempat lain itu menggunakan perahu berlayar. Mereka gunakan perahu. Mereka tidak menggunakan pesawat, tidak menggunakan kapal besar seperti sekarang, tapi mereka menggunakan perahu berlayar untuk menempuh satu tempat ke tempat yang lain. Oke. Ada lagi? Ona, Hamid. Oh, tidak ada. Ya, silakan. Ibu, kenapa fakta sejarah yang telah terjadi tidak bisa diubah? Ya, kenapa fakta sejarah itu tidak bisa diubah? Karena dia sudah paten, maksudnya dia sudah fakta sejarah itu dia sudah betul-betul terjadi, dia sudah betul-betul tidak bisa diubah kembali karena dia sudah sudah paten untuk tidak bisa dirubah-rubah. Oke. Ada lagi? Ya. Ya, silakan. Kenapa negara Indonesia dikenal dengan negara yang sangat banyak kekuasaan? Sangat banyak kekuasaan. Ya, siapa bisa jawab pertanyaan dari Ayu tadi? Ya, dipersilakan Mas Lamia. Kenapa sehingga negara Indonesia bisa dibilang
negara yang kaya dengan rempah, karena dilihat kenyataannya bahwa negara Indonesia itu banyak rempah-rempah seperti cengkeh, bawang, dan lain-lain. Dilihat dari banyak rempah sehingga Indonesia bisa dibilang bahwa negara yang sangat kaya dengan rempah-rempah. Ayo bisa terima jawaban dari siapa lagi? Firza, bisa jelaskan apa yang disampaikan oleh Ayu tadi? Putria. Oke. Pertanyaannya bagaimana tadi Ayu? Iya, kuat lah. Kenapa sampai bangsa Barat itu mengambil rempah-rempah dari negara sendiri? Kenapa harus di Indonesia? Iya. Karena di negara Barat itu tidak ada rempah-rempah. Kalau ada di Barat, semungkin mereka datang sampai ke Indonesia untuk mencari. Karena tidak ada di sana, makanya mereka sampai ke Indonesia untuk membeli. Oke. Iya. Sudah? Ya. Mungkin apa yang Ibu sampaikan dari awal sampai akhir yang sudah ada timbal balik antara Ibu dengan kalian tadi. Oleh karena itu Ibu membagi kalian dalam kelompok. Iya, 3 kelompok. Jadi kelompok 1 ke sini, kelompok 2 ke sini, dan kelompok 3 di sini. Bergerak ke sini. Kelompok 3 tetap saja, nanti kelompok 1 ke sini, lalu kelompok 2 ke sini. Ya, Ibu membagi LKPD-nya untuk dikerjakan secara kelompok. Nanti gambar tersebut. Iya, nanti ditulis nama-nama. Ini ada jawaban di sini. Ini jawaban di sini. Ini soal amati gambar tersebut. Amati. Ya.
Jawabannya dari belakang. Iya. Amati gambar yang ada di LKPD lalu jelaskan. Kalian buatkan jawabannya lalu dipresentasikan. Ini ada di sini. Ya, terus di dalam kelompok, satu kelompok itu satu pertanyaan. Nanti amati gambar yang ada di sini lalu ya. Ini pertanyaan. Ini amati gambar tersebut. Kalian lihat di gambar ini, gambar yang kayak tadi tuh. Ya, di dalam LKPD ini terdapat 3 soal. Jadi nanti satu kelompok satu soal, ada 3 kelompok, jadi dibagi dalam satu kelompok satu soal, lalu kalian kerja dan sebentar dipresentasikan. Waktunya tinggal 15 menit. Ya, waktu mulai dari sekarang. Dipresentasikan saja ini apa? Nah. Dari tanya jangan satu kesempatan. Iya, mana ada kendala? Ini kamu ngamati gambar. Ini bercocok tanam, sementara yang ini lagi berburu. Ini nomor yang tanah api ya. Oh di sini, ini bekerja sama gotong royong ini. Ya, kalau ini nanti guguran bisa. Sudah? Ya ini. Kamu kerja yang pertama. Amati gambar ini lalu ceritakan ini mereka di sini apa. Bukan jawabannya. Ya. Ini yang ini punya. Yang api punya. Apa? Bagaimana? Ini sudah ini dia punya. Ini pertanyaannya alasannya corak ini, ya corak kehidupannya ini, terus alasannya binatang dengan alat yang sederhana. Kamu gabung itu baru konteksnya. Kamu amatin iya. Ada kendala atau tidak? Nanti bikin pertanyaan dari sini saja. Itu sebutkan ciri-ciri, nanti sebutkan apa. Iya. Apa ini? Di kelompok sana ini. Ini soal
Mit, sudah? Aku masih kerja. Ya. Yang satu orang saya jelaskan tentang ini, toh. Jelaskan ini alasannya, ciri-cirinya. Itu saya. Iya. Alasannya, ciri-cirinya dijelaskan. Itu kesimpulan. Hah? Ini. Kita bilangnya siapa? Ada api sih, api. Jawabannya ada atau tidak? Ya, sudah? Ya, dikerjakan. Basri dulu, Bas. Kami bisa menggunakan ciri-ciri manusia purba manusia purba yang berkembang manusia purba yang binatang dan alat yang sederhana purba karena dan resource bahan komparasi alasan dan ciri-ciri yang berbeda. Apa ya? Kebanyakan. Hah? Presentasi ada jawabannya di sini. Nanti katanya. Kalau saya kayak gini presentasi. Nanti berikan pertanyaan buat kelompok ini. Ini semua pertanyaan. Kau baca 5, Bongkar baca 6. Aku baca dan kau baca nanti. Ada kendala? Tidak, Bu. Ya. Firda, ada kendala atau tidak? Iya. Maina, ada kendala? Nanti dijawab. Ya. Kerja.